perkuliahan kita terkait dengan farmasi klinik ya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih melakukan pharmaceutical care ataupun peran seorang farmasi klinik untuk memanajemen problem obesity gitu ataupun kegemukan ya. Ini bukan farmakoterapi sebenarnya, cuman lebih menonjolkan seperti apa sih peran kita dan kira-kira di mana sih titik kritis untuk kita bisa memberikan manajemen dan pelayanan terhadap pasien-pasien yang memiliki problem obesity gitu ya, termasuk dalam populasi khusus ini karena memang secara farmakokinetik dia akan memiliki penyimpangan parameter kinetik yang akan mempengaruhi seperti apa nasib obat dalam tubuh mereka dengan obesitas ini ketika memang diberikan gitu. Ya, jadi mungkin nanti saya akan akhiri jam 5 aja mungkin ya, jam 4 setengah 5 lah paling, jam 4 setengah 5 gitu ya. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan dan memang sudah dipahami dengan baik. Pelan-pelan saja sih, tidak akan terlalu cepat, jadi kita akan menanamkan konsep dasarnya dulu, kemudian Anda akan bisa mengeksplorasi lebih dalam lagi terkait dengan problem ini. Seperti biasa, kalau memang Anda ada pertanyaan di tengah jalan, feel free to interrupt ya, jadi boleh di open mic untuk menginterupsi saya kapan saja untuk bertanya suatu hal yang belum jelas ataupun yang ingin diketahui lebih dalam, atau Anda juga bisa tinggalkan pertanyaan ataupun question Anda pada kolom chat untuk bisa kita diskusikan bahan-bahan pertanyaan yang muncul gitu ya. Oke, jadi dalam perkuliahan ini ada beberapa outline yang akan disampaikan terkait dengan introduction dulu dari obesity seperti apa. Kemudian ternyata tipe-tipe berat badan tuh ada banyak ya. Jadi untuk bisa menentukan prediktor kuat, ini sebenarnya berat badan yang mana kita pakai gitu ya. Ternyata nggak cuma berat badan yang ditimbangan itu saja, adik-adik ya. Ada jenis-jenisnya, ada berat badan yang dilihat dari ideal body weight-nya, ada yang bisa diukur berat badan tanpa lemaknya atau berat badan lemaknya saja, nah gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya aktual body weight atau yang Anda punya timbangan di rumah itu saja, atau timbangan-timbangan yang ada di klinik, di rumah sakit, di apotek itu namanya berat badan aktual ya. Massa dikali gravitasi. Nah, itu saja prediktor kita untuk menentukan berat badan untuk obesity, tapi ada prediktor lain-lain lagi ya, maka kita akan pelajari lebih dalam tipe-tipe dari berat badan manusia. Kemudian sedikit tentang introduction atau back review lagi, seperti apa sih sebenarnya obesitas itu, perkembangan penyakitnya, patofisiologinya, etiologinya, dan prognosisnya seperti apa. Bagaimana sih seorang farmasi klinik memanajemen ataupun memberikan sedikit pelayanan kepada mereka dengan populasi khusus ini, kemudian apa saja parameter kinetik yang menyimpang ketika memang terjadinya ataupun pasien ini memiliki masalah di berat badannya ataupun obesity sendiri. Nah, obesitas ini problem yang berevolusi adik-adiknya dari zaman dulu. Ada kalanya memang sekelompok Homo sapiens ini tidak ada yang obesity, sampai berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, mulai berkembangannya makanan yang fast food, makanan yang tidak makanan olahan gitu ya, frozen, pokoknya makanan yang cepat saji lah dengan latar belakang bahwa ketika hidup di perkotaan dengan tingkat kesibukan yang sangat tinggi gitu ya, nggak sempat untuk masak di rumah, nggak sempat belanja ke pasar ya, walaupun kita dapat bahan yang sehat, tapi masak itu nggak ada waktu gitu ya, sehingga memang lebih mengutamakan makanan cepat saji yang di GoFood yang cepat-cepat saja, di mana di sini makan itu kaya akan sodium ya atau natrium ya, kemudian kaya akan glutamat, monosodium glutamat MSG itu loh, salah satu prediktor juga yang meningkatkan ini ya, nafsu makan yang gitu-gitu. Kemudian makanan dengan high index glikemik gitu ya, makanan yang terlalu banyak gula, terlalu banyak garam, atau makanan yang kita kenal dengan istilah high kalori gitu ya, low nutrition yang gitu-gitu akan menyebabkan manusia itu lebih banyak menumpuk lemak di badannya itu ya. Ini salah satu hal yang menyebabkan terjadinya obesitas ataupun peningkatan berat badan di atas ideal body weight ataupun life expectancy gitu ya. Nanti kita akan lihat definisi daripada obesitas. Nah, ketika makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, nah kalau Anda di antara satu hedonismenya ataupun ada yang sangat suka dengan makanan-makanan yang tertampak di layar Anda ini ya, seperti pizza, burger, hotdog, chips,
Yang seperti ini makanan yang tanda kutip high sodium, high sugars, high kalori, tapi nutrisinya sangat sedikit. Sebaiknya kita mengkonsumsi makanan dengan nutrisi tinggi walaupun secara kuantitas dia sedikit, hati-hati ya, bukan makan. Jadi paradigma makan banyak itu adalah makan yang baik, itu sudah salah ya. Kalau zaman saya kecil dulu adik-adik ya, banyak-banyak makan biar sehat gitu ya, masih ada paradigma orang tua zaman dulu itu mendidik anak-anaknya untuk banyak makan agar gemuk. Padahal sebenarnya konsep itu salah ya. Kegemukan itu adalah salah satu masalah di kemudian hari yang akan dimiliki oleh anak ataupun manusia tersebut di kemudian hari. Sebenarnya lebih baik makan itu secukupnya, tetapi benar-benar kebutuhan nutrisi gizi itu terpenuhi walaupun hanya ada di dalam satu mangkok kecil saja gitu. Cari yang benar-benar memiliki kandungan vitamin, mineral, protein, lemak baik atau lemak tidak jenuh gitu ya. Yang rich lah akan nutrition yang dibutuhkan walaupun porsinya kecil, itu is more than enough ya. Nah ini makan-makanannya. Nah kemudian ada istilah baru, bukan istilah ya, ataupun ada riset terbaru terkini ya, riset artikel terkini yang menjelaskan ciri-ciri daripada manusia itu ataupun seseorang itu sudah memiliki problem metabolisme. Misalkan ini Anda lapar sekarang ya. Nah, kalau misalkan Anda lapar banget pengen makan sesuatu, nah seperti fast food seperti ini. Ketika Anda makan makanan ini, kemudian Anda merasa kenyang, merasa puas, satisfying dengan makanan yang Anda makan itu, entah itu lunch-nya, entah itu dinner-nya, puas. Kemudian setelah Anda makan itu Anda menjadi on lagi ya. Misalkan mau ujian besok jadi fokus banget ujiannya, aktivitasnya menjadi lebih seger gitu ya. Kalau di siang hari misalkan membuat lebih semangat lagi. Nah, zaman dulu ya mungkin kalian masih nanti akan merasakan ya. Dulu kita kuliah pagi di Jimbaran. Kemudian kuliah siang gitu ya, misalkan ada patologi klinik atau ada parsitologi gitu misalkan di FK Unut ya. Jadi dari kampus berangkat jam 11 dari Jimbaran untuk ngejar kuliah di Denpasar di Sudirman jam 1 siang itu. Nah, sebelum kita berangkat tuh kita makan dulu adik-adik di kantinnya. Kalau udah selesai makan itu malah jadi seger, kemudian bisa beraktivitas like normal, itu menandakan tubuh Anda itu pada kondisi sangat optimal ya. Jadi Anda kekurangan glukosa, memang hipoglikemia, lapar, diberikan makanan menjadi naik, loading glukosnya menjadi semangat, itu tidak ada masalah dengan tubuh Anda adik-adik. Nah, masalah itu muncul ketika kalau Anda setelah makan kenyang tetapi ngantuk ataupun capek, ini menggambarkan Anda sedang mengalami hiperglikemia. Jadi ada lonjakan gula yang meroket di sirkulasi sistemik Anda. Ya, tanda-tandanya adalah makan kenyang, ngantuk, malah benar-benar tired banget, capek, ngantuk, malah nggak mood untuk beraktivitas, pengennya nyari kasur. Nah, ini tanda Anda mengalami hiperglikemia. Kadar gula dalam darah itu meroket di atas normal. Nah, satu lagi, kalau misalkan Anda makan, sudah kenyang, tapi mulut ini tuh masih pengen ngemil lagi gitu loh, kayak masih satisfying, apa tuh, rasa puas makan tuh tidak terpenuhi dari makanan yang sudah Anda makan dengan porsi besar itu. Pengen lah cari cemilan lagi, pengen cari satu batang coklat, pengen cari candy-candian gitu loh. Dari permen. Nah, ini menandakan Anda sedang mengalami resistensi insulin. Hati-hati dengan tanda-tanda fisik seperti itu adik-adik ya. Nah, itu kalau memang resistensi insulin yang terjadi ya, makan banyak, kenyang, tapi hasrat untuk makan itu masih belum ada, itu Anda kandidat tinggi untuk mengalami diabetes type 2 di kemudian hari, dan Anda akan mengalami obesity berikutnya ya, tinggi sekali potensinya itu. Nah, itu ciri-ciri yang memang sudah terungkap dari studi kohort yang bertahun-tahun. Makan, ngantuk, lagi keadaan hiperglikemia. Makan, kenyang, tapi masih pengen mengintake something untuk dimakan, resistensi insulin itu sudah terjadi pada tubuh Anda. Baik itu dalam kondisi parsial atau wide, completely insulin resistant. Tapi kalau makan, kenyang, puas, kemudian menjadi bersemangat, moodnya kembali back, fokusnya kembali baik, ini manusia normal gitu. Anda hipoglikemia karena lapar, terkoreksi gulanya, kembali konsentrasi, kembali metabolisme tubuh Anda yang bagus. Nah, ini yang sebenarnya diharapkan ataupun ditargetkan. Itu ya, back to obesity. Nah,
kapan sih dikatakan obesitas? Nah, obesitas ini sebenarnya adalah menggambarkan ya definisi abstrak daripada berat badan yang dinyatakan lebih tinggi daripada berat badan yang memang diekspektasikan untuk orang sehat. Ya, dikategorikan berdasarkan BMI sebenarnya atau ideal body weight. Body mass index atau bisa dengan ideal body weight. Ini sudah melewati daripada BMI normal atau ideal body weight yang normal. Kapan sih dikatakan BMI itu normal? Nah, BMI normal itu akan menggambarkan bahwa life expectancy kalian tuh akan sangat baik ketika memiliki berat badan ideal atau BMI yang ideal. Body mass index itu menggambarkan bagaimana luas permukaan tubuh kalian itu dihitung juga per part berat badannya gitu. Ya, sehingga dapatlah kalau tinggi badannya sekian, idealnya dia memiliki berat badan sekian. Nah, cara gitu kan akan kita pelajari satu persatu. Kalau dia terlalu tidak tingginya agak lebih pendek dikit ya berat badannya nggak harus seberat yang setinggi 170 gitu loh. Ya, misalkan saya 130 berat badan saya sekarang 64, saya ideal body weight. Dulu adik-adik 2 tahun lalu saya sempat menyentuh angka 77 kg di mana saya sudah obes, bukan obesity ya, overweight sebenarnya saya dengan BMI 26. Kemudian saya menyadari ya kondisi seperti ini, kemudian general check up juga melihat hasil daripada lipid profile kacau, kemudian saya memutuskan untuk kembali ke lifestyle yang baik gitu ya. Sekarang sudah turun berat badan saya hampir 10 kilo lebih ya dari in a couple of years ago gitu ya. Lebih baik adik-adik life expectancy-nya, jadi tidak mudah lelah, kemudian lebih fokus, lebih bisa multitasking gitu ya, lebih baik lah artinya kualitas hidupnya. Sehingga mereka dengan berat badan ideal itu adalah menggambarkan ekspektansi produktivitas hidup. Berat badan itu juga ada ya risetnya menggambarkan bahwa semakin ideal berat badan itu semakin produktif orang itu gitu. Ya, kalau semakin underweight juga nggak bagus adik-adik ya, malnutrisi. Tapi kalau overweight, nah ini problem-problem tidak hanya di Indonesia, tapi in a major problem. Khususnya di negara-negara maju sekalipun yang berada di kota-kota sibuk gitu ya. United States nih, di New York nih banyak banget nih orang-orang yang mengalami obesity di situ. Karena mereka sibuk, karena time is money di situ gitu ya. Dalam semenit pun dia bisa menghasilkan cuan. Jadi dia tidak lagi terlalu memikirkan waktu untuk makan. We don't have time untuk membuat, memasak, memproses makanan-makanan yang sehat. Sekalipun dia masak, materialnya pasti frozen gitu. Makan makanan beku yang sudah dia siapkan di kulkasnya dia gitu. Itu adalah cara terpraktis untuk hidup kan. Apalagi ada rasa nikmat, rasa enak dari makan makanan dengan fatty acids, dengan lemak yang jenuh itu loh. Oh, rasa gurih, rasa creamy dari cheese yang gitu-gitu tuh ya. Nah, salah satu problemnya di situ ada ya, dengan sudah adanya comfortable, rasa nyaman. Nah, seperti itu. Ternyata memang ada studi yang saya ambil untuk membuat pernyataan ini ya, ternyata memang ada kolerasi positif ataupun ada asosiasinya, ada kolerasinya antara orang dengan obesitas dengan meningkatnya angka hipertensi, arteriosklerosis karena coronary artery disease gitu ya. CAD ini disebabkan karena arteriosklerosis, penumpukan lemak di pembuluh darah koroner, arteri koroner gitu ya. Itu ternyata lebih berasosiasi, lebih tinggi angka kematiannya, lebih tinggi angka kejadiannya dibandingkan dengan yang non obes. Mereka dengan obesitas lebih banyak mengalami hipertensi, ada plak arteriosklerosisnya di situ, mengalami problem jantung dibandingkan dengan yang non obesity. Ada komparasinya gitu ya. Sehingga obesitas ini salah satu prediktor yang benar-benar harus dikendalikan sebagai salah satu faktor risiko. Jadi kalau Anda sedang menghandle hipertensi dengan obesitas, tidak cukup untuk mengendalikan tekanan darahnya saja, tetapi berat badannya you should advise the patient to bring the body weight back to ideal gitu ya, paling tidak mendekati kondisi BMI yang normal. Nah, ini prediktor berat badan yang bisa kita gunakan untuk mengkalkulasikan farmakokinetik. Ada 5 sebenarnya. Ada yang namanya body mass index, ada ideal body weight, ada total body weight, ada total atau actual gitu ya, sama ya. Kemudian ada body surface area, ada learned body weight, dan ada adjusted body weight atau ABW. Kita akan bahas satu persatu. Oh, sebentar ya deh. Saya masih lagi komunikasi juga nih sama teman-teman di Senastek. Okay. Ya, 6 ini ya.
Nah, kita kan berbicara tentang BMI. BMI ini cara carinya gampang ya, jadi pakai kalkulator BMI saja bisa atau dihitung dengan rumus manual ini seperti ini juga bisa ya. Jadi massa badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan ya, tinggi badan dalam sentimeter kuadrat dikalikan dengan 10.000. Massa badan itu sama seperti luas permukaan tubuh sebenarnya. Massa itulah komponen tubuh tidak berat ya sebenarnya. Jadi body surface area sebenarnya dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dikali dengan 10.000 ya. Tinggi badan ini bukan dalam meter, bukan dalam inch, tapi dalam sentimeter. Nah, kemudian diklasifikasikan. Kalkulator udah banyak dia di Medscape pun ada kalkulatornya. Jadi Anda tinggal memasukkan tinggi badan Anda berapa, kemudian berat badan sekarang secara aktual itu berapa, nanti akan dikalkulasikan oleh dia gitu ya. Kemudian ketika dia berada pada ini 18,5 sampai 24,99 ini adalah kondisi yang idealnya. Ya, 2499. Ini adalah kondisi yang harus kalian pertahankan adik-adik. Kalau memiliki berat badan di segini, Anda akan paling tidak mengurangi faktor risiko terkena penyakit metabolisme di 10 tahun mendatang. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa adanya asosiasi antara obesity dengan penyakit metabolis sekunder. Penyakit metabolisme ya, metabolic disease ataupun penyakit metabolisme seperti hipertensi, hiperglikemia, arteriosklerosis, penyakit jantung koroner, kemudian ada stroke gitu ya. Kemudian ada macam-macam penyakit metabolisme ya, ada thyroid problem, gastrointestinal problem, liver disease, kemudian ada renal disease gitu ya, yang menjadi progresivitas dari penyakit-penyakit itu. Nah, kalau memang sudah ideal, ini akan mengurangi satu faktor risiko Anda terkena penyakit metabolisme tersebut. Ketika memang dia memiliki kondisi overweight, nah 25 sampai 29,99 ini ya, overweight dikatakan belum obes ya, ini sudah memiliki risiko atau paling tidak dia harus di screening untuk mendeteksi potensi terjadinya kondisi penyakit metabolisme. Ya. Kemudian, nah yang sudah perlu di warning adalah ketika masuk obesitas kelas 1, BMI-nya 30 sampai 34. Ini obesitas kelas 1 ini harus dibawa turun berat badannya. Apalagi kelas 2, apalagi kelas 3. Kelas 3 ini udah benar-benar kayak lingkar pinggang itu udah benar-benar banyak besar banget ini ya diameternya ya. Sehingga mereka dengan obesitas kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini ketika terkena penyakit metabolik sindrom itu harus dikendalikan berat badan ini. Tidak boleh dia tetap berada pada berat badan itu karena dia akan mempersulit, dia akan membuat perkembangan ataupun progresivitas daripada penyakit metabolismenya dia itu akan semakin lebih buruk, lebih parah, lebih cepat dia akan mengalami mortality rate ataupun kematian. Ya, kemudian ada yang namanya ideal body weight. Nah, ideal body weight ini sebenarnya mirip-mirip dengan body mass index. Jadi didefinisikan sebagai optimal weight based on the greatest life expectancy. Berdasarkan hasil riset dikatakan bahwa ketika memiliki berat badan ideal, maka life expectancy yang tadi saya bilang ya, produktivitas, umur yang panjang, di usia tua itu dia tetap produktif, itu ketika memang dia dikatakan memiliki berat badan yang ideal. Caranya adalah mencari dengan rumus sebagai berikut ya. Jadi kalau pria dewasa 50 kg ditambah 0,9 kg dikali T dalam sentimeter dikurangi 50. Tetapi rumus ini hanya bisa diimplementasikan untuk mereka yang memiliki tinggi badan lebih besar atau sama dengan 150 cm. Aktual body weight ataupun total body weight. Nah, ini yang Anda ukur di timbangan berat badan itu ya di klinik-klinik atau ini. Nah, ini kadang-kadang digunakan untuk melihat berat badan Anda secara aktual. Biasanya sih kita gunakan di lapangan untuk menentukan dosis dari berat badan, bisa menentukan volume distribusi dari berat badan total ini bisa pada orang normal ya. Kalau pada orang obesitas, nah volume distribusi obat itu tidak lagi pakai berat badan dari TBW ini, tidak pakai yang aktual, tetapi berdasarkan sifat fisika kimia daripada obat itu. Kalau obat itu memiliki tingkat lipofilisitas yang tinggi, kita akan menggunakan yang namanya adjusted body weight. Kalau memang dia sangat hidrofilik, kita akan menggunakan prediktor lain. Misalkan ada yang namanya berat badan tanpa lemak atau lean body weight gitu ya. Atau bisa pakai berat badan dari BMI yang gitu-gitu. Nanti akan saya berikan
apa saja prediktor untuk menentukan volume distribusi dan clearance daripada obat untuk memprediksi gitu ya pada orang khusus dengan obesity. Tapi kalau orang yang non obesity, berat badan yang dikalikan dengan dosis, berat badan yang dikalikan untuk menentukan volume distribusi, apapun itu digunakan adalah prediktor total body weight gitu ya, TBW ini. Tapi different bagi mereka dengan obesity. Body surface area ini menggambarkan berat badan yang memberikan deskripsi terkait dengan metabolisme daripada tubuh, body metabolic mass ya. Jadi memang melihat seberapa baik metabolisme daripada tubuh ketika memiliki berat badan sesuai dengan BSI. Cara carinya ini ya, saya nggak akan saya tidak akan menyuruh Anda menghafalkan rumus, tetapi nanti bisa buka literatur, buka buku untuk bisa menentukan berat badan dia. Jadi rumus sudah harus dihafalkan adik-adik. Jadi memang harus diketahui saja bahwa ada prediktor berat badan seperti body surface area. Kemudian ada lagi prediktor berat badan lean body weight, atau bisa dikatakan juga dengan fat free mass, berat badan tanpa lemak. Jadi berat badan lean body weight atau LBW ini akan menggambarkan berat badan yang tidak mengkalkulasikan lemak di luar sel. Jadi kan ada jaringan adiposa di luar sel, di intersisil, itu nggak akan dihitung. Jadi yang dihitung itu adalah berat selnya sendiri tanpa lemak, berat bone marrow, sumsum tulang, central nervous system, gitu-gitu ya. Ini untuk biasanya sih ini digunakan untuk menentukan nanti obat-obat yang memang memiliki disposisi yang jelek ataupun yang tidak terdisposisi pada adipose tissue. Ada prediktor volume distribusi nanti ya. Volume distribusi kan ada sekian liter per kilogram berat badan, nggak lagi pakai total tapi pakai LBW gitu ya. Salah satu contohnya. Cara carinya seperti ini. Ada prediktor BMI, total body weight juga yang bisa menjadi salah satu parameter untuk menentukan lean body weight baik male ataupun female. Beda-beda ya. Karena memang untuk male and female itu beda body surface area-nya ataupun massa tubuhnya itu beda ya. Secara karakteristik memang pria lebih luas body surface area-nya ataupun massa tubuhnya lebih banyak dibandingkan dengan perempuan gitu ya. Kemudian yang terakhir ada adjusted body weight. Jadi ini menggambarkan menghitung kelebihan jaringan lemak pada obes. Ini kebalikan daripada LBW. Ya, adjusted body weight ini adalah prediktor berat badan untuk menentukan berat badan dari jaringan adiposnya, ataupun melihat seberapa banyak sih distribusi lemak yang ada di tubuh pasien dengan obesitas. Berat badan ABW ini pada umumnya ya digunakan untuk menentukan volume distribusi obat-obat yang memiliki deposisi yang sangat kuat di lemak, di jaringan lemak, sehingga umumnya mereka akan lama sekali tertahan di lemak itu sendiri, sulit untuk diekskresikan gitu ya. Atau itu volume distribusi nanti akan cenderung sangat besar ketika menggunakan berat badan yang aktual, yang total. Sehingga prediktor berat badan yang total itu kita ganti dengan adjusted body weight untuk bisa mendapatkan gambaran volume distribusi yang sebenarnya untuk pasien yang obesity. Sudah bisa dipahami ya? Kalau belum ada pertanyaan, saya anggap saya sudah paham, kita lanjut ya. Kemudian kenapa sih bisa terjadi obesitas? Apa sih yang kira-kira secara patofisiologi, etiologi yang menyebabkan orang itu memiliki berat badan di luar daripada ideal body weight yang seharusnya ataupun lebih besar dari BMI normal itu sendiri? Kita akan bahas dalam patofisiologi. Adik-adik, saya mau izin angkat telepon sebentar ya, dia. Sebentar aja. Baik, Pak.
Oke, adik-adik kita lanjutkan ya. Apa nih slide-nya? Oh, oke. Ini berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya obesitas itu bisa berasosiasi dengan penyakit metabolisme seperti yang kita bicarakan di slide yang pertama tadi ya. Jadi obesitas sangat close atau sangat dekat sekali dengan penyakit metabolisme. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, dari skema ini Anda bisa lihat ya, mereka dengan berat badan melebihi normal. Ketika BMI itu sudah berada di overweight saja, itu sudah salah satu prediktor yang sangat kuat menimbulkan resistensi insulin. Saya sudah pernah jelaskan tentang diabetes adik-adik ya, tentang patofisiologi diabetes atau dapat di farmakoterapi mungkin. Sudah atau belum ya? Kalau belum kita coba bahas sedikit ya. Jadi diabetes itu ada dua tipe kan sebenarnya ketika kita berbicara tipe besarnya ya. Ada type 1, ada type 2. Kalau tipe 1 itu memang karena lack production of insulin, nggak ada insulin sama sekali. Tapi kalau tipe 2, nah ini yang berasosiasi dengan lifestyle ataupun dengan gaya hidup. Semakin buruk gaya hidupnya, obes salah satunya, semakin obes dia, maka dia akan lebih dekat dengan diabetes tipe 2 yang memang diawali dari kondisi insulin resistant. Insulinnya awalnya adalah insulin di awal itu memiliki fungsi yang normal. Dia awalnya itu terproduksi dengan jumlah yang normal. Lama-lama sel itu resisten terhadap insulin, artinya dia tidak peka terhadap hadirnya insulin, sehingga pankreas itu akan memproduksi lebih banyak insulin untuk membuat sel itu menjadi sensitif. Maka dari itu karakteristik daripada insulin resisten pada pasien itu pasti kadar insulin darahnya meroket, selalu tinggi. Baik dalam keadaan makan itu sangat tinggi, dalam keadaan yang steady, yang istirahat tidak makan pun juga tetap tinggi. Nah, ini menggambarkan mereka memiliki problem resistensi insulin. Obesity 90%-nya itu pasti memiliki problem resistensi insulin. Mereka yang memiliki berat badan overweight atau obese, pasti dia memiliki problem resistensi insulin. Resistensi insulin tidak serta-merta langsung menyebabkan diabetes, adik-adik. Ini progresif katanya. Progresif itu apa? Berkembang. Jadi tubuh kita itu cukup adaptable sebenarnya. Di awal dia resisten terhadap insulin, insulin akan mengkompensasi dengan cara memproduksi insulin lebih banyak. Pada kondisi resistensi insulin tidak ada tanda dan gejala, adik-adik. Semua it's fine. Ya, gejalanya memang seperti yang tadi saya bilang ya, tidak spesifik, tidak khas, tetapi terjadi dari studi kohort ya, terjadi pada mereka yang dianggap disepelekan. Apa itu? Ketika habis makan, kok pengen ngemil lagi ya. Ketika sudah kenyang dengan satu piring nasi komplit dengan protein, dengan sayur-mayur, kok masih pengen nyemil satu hamburger gitu. Pengen beli satu sandwich, pengen lagi ya ngopi-ngopi di kafe pakai cake, pengen tiramisu lagi ya. Ini kondisi yang menggambarkan Anda sedang mengalami resistensi insulin gitu. Tubuh itu ingin di-feed terus gitu loh, karena memang sel itu tidak mendapatkan gula itu tidak bisa masuk ke dalam sel karena insulinnya tidak bisa mengontrol sel yang resisten itu. Sel itu menjadi sangat tidak peka dengan hadirnya insulin. Lama program ini bertahun-tahun ada yang resistensi insulinnya sekarang, diabetesnya baru muncul 15 tahun dari sekarang gitu. 15 tahun itu sudah dalam kondisi pankreas sudah sangat kelelahan memproduksi insulin yang begitu banyak dalam periode waktu 15 tahun, 10 tahun ke depan gitu ya. Udah kolaps dia pada kondisi seperti ini, baru mulai akan ketahuan ada gula. Ketahuan dari gula pun bukan karena pemeriksaan gula adik-adik, tapi karena gagal ginjal, karena stroke tiba-tiba, karena gangren luka diabetik, karena kesemutan terus, karena gula gitu. Nah, biasanya gitu ya. Insulin resisten ini hampir saya pastikan hadir bagi mereka dengan obesity. Insulin resisten ini akan menyebabkan blood glucose itu menjadi menurun. Nah, ketika kondisi insulin resisten, mungkin secara konsep ada nggak di sini?
Ini secara konsep. Secara konsep sebenarnya ketika Anda mengkonsumsi makanan ataupun mengintake glukosa eksogenus didapatkan dari luar ya, makan masuk ke dalam saluran cerna, makanan ini akan di breakdown ataupun akan disederhanakan menjadi molekul yang paling sederhana ya. Untuk molekul gula polisakarida itu produk akhirnya untuk bisa diserap adalah monosakaridanya, yaitu glukosa, fruktosa, maltosa. Itu bentuk paling sederhana dari gula itu diseraplah dia. Ketika dia masuk ke sirkulasi sistemik, gula ini sebenarnya akan digunakan untuk memproduksi yang namanya energi. Ya. Nah, ini loh, kalau Anda masih ingat pelajaran biologi cells, satu molekul glukosa yang berhasil masuk ke dalam sel itu akan menghasilkan 36 ATP. 34 ya, karena 2 ini akan habis di perjalanan untuk menggerakkan mesin produksi ini. Ya, 34 ATP siap pakai dirilis oleh sel untuk melaksanakan metabolisme, entah untuk mensintesis protein, entah untuk energi, memberikan fuel ataupun bahan bakar untuk protein transporter, untuk menggerakkan proses sirkulasi, transport elektron, transduksi sinyal, semua proses metabolisme, mengintake hormon tiroid, mengekspresikan protein glukos transporter dan kawan-kawannya. Masalahnya adalah glukosa ini tidak bisa masuk ke dalam sel secara pasif. Tidak bisa masuk begitu saja. Dia harus difasilitasi oleh protein transporter namanya, yaitu glucose transporter. Glucose transporter ini akan terekspresi atau akan mulai muncul di permukaan sel daripada tubuh manusia itu ketika ada transduksi sinyal. Siapa yang memberikan sinyal? Insulin, adik-adik, melalui reseptor insulin yang terekspresi di permukaan sel daripada tubuh itu ya. Jadi sel-sel di tubuh kita tuh akan memiliki yang namanya antena ataupun reseptor untuk menangkap insulin. Jadi begitu antena itu menangkap insulin, maka dia akan memberikan communication, berkomunikasi dengan sel untuk yuk ada insulin, kita siapkan glucose transporter untuk memfasilitasi glukosa masuk ke dalam sel gitu. Ya, jadi glukosa baru akan bisa masuk ketika ada protein glucose transporter yang terekspresi di permukaan sel tubuh manusia itu untuk digunakan sebagai metabolisme. Insulin resisten itu artinya reseptor daripada sel itu tidak bisa menelpon, tidak bisa mengkomunikasikan bahwa ada perintah untuk memproduksi glucose transporter, mengekspresikan. Itu dia tidak bisa gitu loh. Sehingga harus lebih banyak ada insulin yang menduduki reseptor itu, baru dia mulai sadar gitu loh, reseptor itu. Pada kondisi seperti ini dikatakan insulin resisten. Orang dengan kegemukan, obesitas, pasti sel-sel itu udah mulai tuli, udah mulai tunarungu gitu loh ya. Ada insulin tapi dia nggak care, nggak peduli, nggak bisa cekatan gitu loh untuk bisa. Sehingga dia perlu insulin lebih banyak lagi, lebih besar lagi untuk bisa membuat dia menjadi ada insulin tah gitu loh. Karena saking bongolnya, saking tulinya, tunarungunya sel-sel yang resisten itu gitu. Ya, lama-lama baru nanti akan menjadi type 2 diabetes mellitus. Tipe 2 itu selalu diawali dari kondisi resistensi insulin. Mereka dengan obesitas sudah pasti memiliki insulin resisten, dijamin itu. Tapi memang luas atau tidaknya yang terinfek kan tidak semua insulin resisten, semua sel itu resisten terhadap insulin ya. Awalnya beberapa, adik-adik. Misalkan hanya beberapa bagian dari liver, beberapa bagian dari jantung gitu ya, resisten lah dia sama insulin. Tapi lama-lama progresif dia, lama-lama tuh dia berkembang, semakin meluas. Semakin luas insulin resisten di setiap sel itu terjadi, semakin cepat dia akan terserang type 2 diabetes mellitus. Nah, ini sudah saya jelaskan ya, saya jelaskan ya. Oke, kembali ke sini. Ketika memang gula itu tidak ada ataupun tidak bisa dibawa masuk akibat si reseptor yang menjadi biang kerok ini tidak bisa merespon hadirnya insulin, atau ketika dia insulin resisten, maka sel itu harus menghasilkan energi alternatif, adik-adik. Ketika memang tidak ada bahan bakar yang bisa diubah yaitu glukosa, dia harus mencari produk bahan bakar alternatif, yaitu dari lemak ya, dari fat, melalui proses lipogenesis.
Nah, memang ketika terjadinya kompensasi kebutuhan energi yang dikompensasi dari fat itu mengakibatkan sel itu masih bisa survive, bisa bertahan dia gitu. Tetapi produk akhir daripada metabolisme fat ini ataupun pemecahan fat ini adalah laktat ya, badan-badan keton ataupun produk asam laktat yang terlalu banyak diproduksi oleh sel itu di region itu yang berpotensi menurunkan pH darah daripada pasien. Makanya sangat erat kaitannya dengan laktat asidosis. Mereka dengan ketogenic diet gitu ya, mereka yang diabetes mellitus itu akan memiliki tendensi mengalami asidosis laktat gitu. Karena penurunan pH menjadi asam, namanya asidosis laktat. Laktat yang terlalu banyak asidosisnya terjadi itu akan mencetuskan mediator proinflamasi adik-adik. Dimana kalau ini terjadi di region jantung, inflamasi ini akan membuat plak itu menjadi build up. Jadi plak arteriosklerosis itu tidak hanya kumpulan lemak di pembuluh darah koroner itu juga adik-adik sebenarnya, tapi plak itu mengeras. Karena apa? Karena adanya mediator proinflamasi. Jadi ada makrofag di situ yang menganggap bahwa fat itu adalah bagian dari non-self produksi asam laktat dari proses metabolisme itu juga bisa membuild plak itu gitu. Kemudian akan di-attack oleh sistem imun mengakibatkan terjadinya plak arteriosklerosis yang sangat firm, yang sangat kuat kokoh, menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah koroner. Disinilah mulai akan muncul yang namanya nyeri dulu ketika terjadi obstruksi ya, penyempitan pembuluh darah koroner arteri menyempit tapi dengan kondisi pembuluh darahnya masih bagus, ini sudah sangat nyeri jantung itu, dada sebelah kiri nyeri yang kita sebut dengan angina pectoris atau SCAD ya, stable coronary artery disease. Itu namanya ketika plak itu mengeras, menyempit tapi memang kondisi pembuluh darah itu masih cukup baik atau cukup kuat, itu angina namanya. Ketika dia pecah, ini yang disebut dengan coronary artery disease atau STEMI and STEMI gitu. Pecah, mengaktifasikan clot, menutup completely pembuluh darah arteri itu dengan faktor-faktor koagulasi, mengakibatkan blokade darah menuju jantung. Ini disebut dengan congestive heart failure ataupun kegagalan jantung karena memang hipoksia ya. Terjadilah CAD terus ya, coronary artery disease. MI, myocard infarction, sama. Oke, jadi obesitas ini progres ya. Sekarang gemuk mungkin saya sehat-sehat aja Pak. Oke, in the next 10 years kamu akan mengalami kondisi ini yang akan menghantui. Ya, sehingga harus ada motivasi untuk bring back our body weight to the normal weight ya. Paling nggak BMI itu harus berada di 20 sampai 24 tadi ya. Olahraga, burn your fat, kemudian Anda harus mengurangi intake makanan dengan high kalori ya, terlalu tinggi lemak jenuh, terlalu tinggi glukosa, terlalu tinggi garam ya, makanan fast food yang saya tampilkan di layar Anda tadi itu sebaiknya dihindari dulu gitu loh. Sekarang Anda di masa muda ini harus menabung yang namanya kesehatan, karena life expectancy kalian tersebut akan semakin baik di kemudian hari ya, tetap produktif sampai usia tua. Sekarang jangan kaget kalau orang-orang dewasa muda ya, usia 25, 30 udah banyak yang mengalami problem gagal ginjal, udah banyak yang mengalami diabetes, pre-diabetes gitu ya, udah mengalami problem hyperlipid atau dislipidemia. Nah, itu sudah menggambarkan bahwa perkembangan teknologi ini benar membawa juga penyakit metabolisme itu untuk hadir lebih awal gitu. Apalagi di generasi kalian ini sudah terpapar, mungkin dari kalian tersebut usia 5-10 tahun udah terpapar lah ya dengan makanan dengan high kalori, high sodium ya, ciki-ciki gitu-gitu kan, mungkin yang pas kecil itu udah sering makan gitu ya, hati-hati itu ya. Dari sekarang Anda harus memperbaiki pola hidup agar tidak terserangnya. Memang penyesalan itu hadir di belakang adik-adik, tapi dengan Anda sudah memahami konsep ini dari awal, maka seharusnya Anda lebih sadar, lebih aware, dan tidak egois untuk mengimplementasikan pada diri Anda sendiri, tapi juga diimplementasikan paling tidak di rekan
terdekat ya, orang tua, kakak, adik, memang sudah masuk melalui usia dewasa gitu ya, itu sudah mulai harus kita edukasi untuk bisa kembali mengkonsumsi makanan-makanan yang real food lah ya, atau tanda kutip memang tidak melalui hasil pengolahan. Real food itu memang original adik-adik dari ini ya, misalkan beras ya, beras original, tidak beras beku, tidak beras instan atau tidak nasi instan gitu ya, tidak bubur instan gitu-gitu loh. Itu dihindari, kita pakai yang raw food saja. Walaupun raw food sekalipun sekarang yang organik agak sulit kita dapatkan ya, karena kita tahu di pertanian sekarang itu sudah terpapar pestisida, sudah terpapar dengan organofosfat gitu ya, sayur-sayuran, daging, almost semua itu sudah mengalami kontaminasi juga. Makanya hidup di zaman teknologi yang zaman sekarang ini tidak selalu baik adik-adik ya, tidak selalu baik. Maka kita harus menjadi pintar-pintar memilih food yang raw dan yang organik. Kalau bisa ya, ayam organik memang harganya mahal banget, tapi memang salah satunya untuk bisa menabung ataupun berinvestasi terhadap tubuh Anda agar tetap produktif sampai usia tua gitu ya. Nah, itu nanti harus memang sudah dipikirkan dari sekarang investasi itu. Oke, ini salah satu neuropeptide ataupun apa ya saya bilang, neuropeptide itu adalah peptida-peptida yang berkontribusi dengan neurotransmitter yang akan mempengaruhi keinginan kalian untuk makan, dan neuropeptida mana saja yang menurunkan nafsu makan Anda. Nih, kalian bisa lihat ya. Most of them itu adanya di otak adik-adik ya. ARC, PVN, LA, hipotalamus, ini semua ada di otak ya. Nah, di otak ini memang banyak banget ada yang namanya neurohormonal, neuropeptida. Neuropeptida di sini yang mempengaruhi nafsu makan meningkat dan menurunnya nafsu makan itu, salah satunya yang harus kalian tahu ya, yang lainnya bolehlah di skip. Grelin dan leptin, tolong ini saja dipahami. Yang GLP-1, peptida double Y ini belakangan aja ya, kolesitokin ini belakangan jadi ini kompleks adik-adik. Untuk memahami neurotransmitter ini sangat kompleks. Jadi saya minta Anda pahami grelin dan leptin. Grelin ini akan meningkatkan nafsu makan Anda. Semakin banyak grelin itu terangsang ataupun dirangsang, maka dia akan semakin tinggi nafsu makannya. Semakin tinggi hasrat untuk makannya. Kapan grelin itu akan rilis? Ketika memang makan itu memiliki kadar natrium, sodium yang tinggi, ada MSG-nya gitu-gitu ya. Ini akan merangsang grelin untuk terus tumbuh, terus hadir. Dan memang Anda semakin lapar ya. Makan makanan yang manis itu bukan yang ngenyangin, tapi membuat Anda semakin lapar. Adik-adik saya pending sebentar ya, saya angkat telepon lagi sambil ini ya, sambil multitasking sebentar ya.
Oke, kembali ke grelin dan leptin ya. Jadi grelin ini akan meningkatkan nafsu makan, keinginan makan itu ya. Kalau secara alamiah grelin ini akan rilis ketika satu, kalian itu ada rangsangan ini, bau melihat makanan itu grelin muncul adik-adik. Kemudian dia akan semakin kuat lagi grelin itu ketika Anda mengintake makanan. Jadi kalau memang ada makanan di saluran cerna, maka grelin akan secara otomatis dirilis oleh otak. Ya, grelin juga ada di pankreas adik-adik ya, di sel delta. Grelin itu ada disekresikan ya. Grelin itu meningkatkan nafsu makan, kemudian memberikan hasrat untuk mengintake makanan secara eksogenus gitu ya. Nah, secara alamiah nanti ketika blood glucose itu sudah stabil ya, dalam tanda kutip sudah cukup loading glukosnya itu memenuhi kompensasi kebutuhan glukosa untuk metabolisme tubuh, maka akan diantagonis dia adik-adik dengan siapa? Dengan leptin. Leptin ini kebalikan dari grelin, dia antagonisnya. Ketika memang leptin ini sudah keluar, maka Anda akan ada rasa kayak udah kenyang, nggak bisa ngisi lagi gitu loh. Mungkin pernah berpikir bahwa kayaknya gue nggak akan makan nih dalam setahun ini karena saking kenyang mampus banget. Nah itu leptin itu adik-adik, pengaruh leptin yang sudah mulai rilis yang menyebabkan Anda ngerasa sangat puas dengan makanan itu, sangat kenyang dan rasa makan tuh udah nggak ada lagi gitu loh. Walaupun melihat makanan itu masih banyak, masih kayaknya enak tuh udah nggak mau lagi gitu ya. Itu leptinnya sudah mengantagonis. Dalam tanda kutip ketika sudah homeostatis, grelin itu sudah habis masa kerjanya karena memang glukosa level of glucose itu sudah terkoreksi gitu ya, dia akan otomatis leptin itu keluar. Siapa yang ngontrol? Ya otak. Ya di hipotalamus, otak itu yang meregulasi. Oh ini sudah mulai ada higher blood glucose, sudah mulai terkompensasi, akan dirilis leptinnya. Makanya otak itu adalah core of the core ya. Jadi prosesornya inti dari pergerakan semua neurotransmitter, neuropeptida, neurohormonal semua itu dikontrol oleh otak gitu ya. Nah, dua ini saja dulu ada ya, yang lainnya biar nggak bingung, biar tidak apa namanya itu, biar tidak tumpang tindih gitu ya, atau mungkin sedikit saja lagi kalau Anda teliti lagi, oh ada dopamin D1, D2, ada kanabinoid. Nah ini ya, ternyata memang adanya intake daripada obat-obat antipsikotik gitu ya, atau obat-obat narkotika, psikotropika yang mempengaruhi central nervous system, ternyata memang decrease apa namanya itu, keinginan makan itu turun adik-adik ketika memang diagonis ini. Serotonin, nah pokoknya yang hormon-hormon bahagia ini ya, ketika memang Anda mendapatkan hormon bahagia ini dari obat-obatan ataupun dari sesuatu yang bukan makanan, itu Anda nggak akan lapar-lapar gitu loh. Makanya orang dengan kecanduan makanan, kecanduan narkoba itu kurus dikatakannya, karena dia ngerasa kenyang terus, karena leptinnya tinggi terus gitu loh. Karena memang akan ada stimulasi untuk tidak makan gitu loh. Ini hormon-hormon semua ini ketika diagonis itu akan menurunkan rasa ingin makan. Tapi kebalikannya, tidak cuma grelin, cuma ada beberapa hormon di sini yang juga akan meningkatkan nafsu makan ya. Di reseptor-reseptor yang spesifik adik-adik, ini reseptornya ada banyak, ada 5H1A, tadi 1B dan 2C-nya dia ternyata antagonis gitu loh ya. Kompleks adik-adik untuk memahami ini, sehingga saya hanya mewajibkan di S1 tersebut paham grelin dan leptin, karena kita harus melakukan banyak kompilasi dari farmakologi dan farmakoterapi daripada obatnya, nervous system, endokrin itu harus dikuasai, baru akan bisa memahami secara komprehensif dari kondisi ini. Yang wajib, grelin meningkatkan, leptin menurunkan. Nah ini ya, before eating, dalam tanda kutip ketika Anda lapar, nah ini grelin akan diproduksi, sehingga grelin lebih berat atau lebih banyak ada, leptinnya sedikit, hunger, rasa lapar. Ini kondisi ketika tubuh itu membaca adanya low glycemics level in your blood gitu ya. Jadi ada penurunan kadar glukosa dalam darah di tubuh pasiennya, turun. Tapi setelah mulai terkoreksi kadar gula dalam darahnya, maka grelin akan diantagonis oleh leptin. Nah, keseimbangan ini sebenarnya akan terus terjadi. Oke, grelin, leptin. Grelin meningkatkan, leptin menurunkan nafsu makan. Nah, sebenarnya ada GLP-1 juga sebenarnya sih, cuma saya nggak mau bahas GLP-1 nih, takutnya Anda ini bingung lagi nanti. Yang penting tahu grelin sama leptin. Grelin meningkatkan, leptin menurunkan.
Oke, saya lanjutkan saja ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita melakukan manajemen terhadap mereka dengan obesiti? Apakah obesitas yang terjadi pada pasien ini harus membutuhkan obat atau harus menurunkan berat badan dengan seketika, atau hanya cukup dipertahankan segini saja, atau harus dioperasi pasien ini atau potong usus sehingga penyerapan di usus itu turun. Nah, itu ya, bagaimana cara mengasesmen itu? Pertama, ketika Anda mengindikasikan adanya overweight or obesity. Nah, di sini ya sudah dilihat dari algoritma ini bahwa tidak hanya obesitas, tapi overweight pun sudah diperhatikan di sini. Jika memang adanya indikasi overweight atau obesity, overweight yang 25 sampai 30 itu ya, 29,99, terus obesity itu 30 ke atas sampai 40 ke atas. Ketika sudah ada itu, apakah pasien ini ada keinginan nggak untuk menurunkan berat badannya dia? Kalau tidak, konsul dulu deh, diberi informasi dulu deh, diberikan pelayanan dulu terkait dengan pemahaman dia akan bahayanya berat badan yang berlebih ini gitu loh, atau diberikan edukasi agar mereka memiliki pemahaman komprehensif untuk termotivasi melakukan treatment, entah itu penurunan berat badan, entah itu dengan non farmakologikal ataupun dengan farmakologi terapi. Ketika sudah termotivasi, balik lagi ke sini. Ketika sudah termotivasi, yes. Hasil assessment ini obesity disebabkan karena apa? Karena secondary atau primary. Kalau secondary artinya obesitas yang disebabkan bukan karena memang dia memiliki lifestyle yang buruk, tetapi ada penyakit bawaan gitu. Hypothyroid causing syndrome, hipotalamik. Nah, kenapa penyakit ini tidak usah dibahas di pertemuan ini ya? Takutnya tambah puyeng Anda gitu loh ya. Ternyata ini kan hormonal ya. Tadi saya bilang kan ada neuropeptida, ada hormonal. Ini penyakit-penyakit endokrin juga ini adik-adik. Yang akan mempengaruhi, yang akan menipu, yang akan mengganggu keseimbangan antara grelin dengan leptin. Gitu. Ya, tapi kalau dia bukan merupakan primary atau dia kalau dia bukan merupakan secondary obesity atau bukan karena adanya penyebab penyakit lain yang menimbulkan obesitas, maka baru akan di-assessment. Ya, dia tentu akan berisiko dengan hipertensi, dislipid, CHD type 2. Nah, ini harus dikontrol, risk factor ini. Oke, dikontrol dalam tanda kutip diobati. Hipertensi, bring back blood pressure itu normal dulu ataupun ke goal terapinya. Kalau dia stage 2 dibawa ke 140 dulu gitu ya. Jadi memang bertahap penurunannya. Kalau dia dislipid, turunkan kadar ininya lemaknya dulu ya, HDL-nya, LDL-nya gitu loh. Nah, setelah semua ini di assessment, ditangani, baru kita akan fokus kepada berat badannya. Kalau BMI dia berada di atas 25 tapi di bawah 27, ini kan kondisi overweight ya. Dan adanya hanya satu faktor risiko atau tidak ada faktor risiko, memang weight maintenance untuk saat ini dilakukan. Kalau bisa diturunkan, kalau tidak ya di maintain aja dengan lifestyle yang baik. Ya, artinya kalau dia overweight di atas 25, di bawah 27, tanpa hipertensi, lipidnya bagus, nggak ada kondisi jantung, gulanya bagus, nggak ada gangguan tidur, nggak ada ngorok gitu ya. Kemudian kondisi laboratorium tesnya baik semua. Nah, ini direkomendasikan berakhir di weight maintenance. Jadi di-maintain berat badannya agar tidak melewati 27, kalau bisa bawa turun akan jauh lebih baik. Itu isi rekomendasi daripada guideline ini. Kemudian kalau dia BMI-nya sudah mendekati obesity ya, ini kalau kita bisa overweight berada pada kondisi severe, dilihat lagi kalau memang tidak ada faktor risiko atau cuma satu or less gitu ya, tetap weight maintenance. Cuman kalau sudah muncul adanya risk factor sama seperti di atas ya, kalau ada risk factor yang muncul di sini saya kelewatan ya. Di sini ketika BMI-nya overweight stage awal ini, ketika ada risk factor hipertensi kan misalkan, atau dengan sleep apnea. Apnea itu ngorok ya, kemudian gangguan pernafasan lah tidaknya pada saat tidur ya. Nah, ini sudah harus di exercise non farmakologi ya, weight loss, kemudian exercise, lifestyle terapi, ini non farmakologi. Tapi ketika sudah lebih tinggi lagi, adanya dua risk factor yang muncul, hipertensi dan diabetes, ini sudah harus dengan terapi obat ya. Kalau
kalau BMI-nya 30 ini sudah obesitas level 1 ya, tanpa adanya faktor risiko ini, dia sudah harus diobati, diberikan obat untuk mengontrol nafsu makannya. Apa saja obat-obat yang saya akan lihat ya. Kemudian kalau BMI-nya ini obes kelas 2, dengan adanya risk factor yang kecil ataupun banyak, nah ini sudah harus mendapatkan drug therapy. Apalagi dia obesitas kelas 3 ini ya, surgery itu apa? Potong usus mereka, seperti yang dilakukan oleh mungkin Anda ingat ya, nanti saya akan lihatkan ya, ada anak namanya Fajar namanya kalau salah, itu saya lihat ya, saya lupa juga namanya, itu obesitas level 3 adik-adik, level 3. Kemudian dia apa namanya itu, potong usus ya, diberikan treatment untuk potong usus agar intake glukosa, intake daripada kalorinya tidak menjadi banyak. Ini obat-obat yang dimaksud ya. Nah, ketika melakukan ini weight loss dengan drug therapy, ini yang menjadi maksud obatnya. Apa saja obat-obatnya? Mungkin Anda sering banget mendengar Senecal atau Orlistat, isinya komponen generiknya itu Orlistat, nama dagangnya Senecal. Nggak tahu sekarang sudah jadi generik atau tidak ya, karena ini kan masih paten dulu ya. Nggak tahu sekarang udah lewat atau belum masa patennya. Isinya Orlistat, ini adalah gastrointestinal lipase inhibitor. Ini untuk mencegah enzim lipase untuk membreakdown lipid agar tidak diserap adik-adik secara lokal. Nah, ini cara yang menurut saya cukup sering disalahgunakan ya bagi mereka yang tidak memiliki obesity. Ini terkenal di kalangan ibu-ibu muda yang menjaga berat badannya banget ya, artis-artis terutama ya, karena dulu kan saya PKP di daerah Kute ya, di Kimia Farma Tuban gitu ya, di daerah Kute itu zaman saya PKP 2009-2010 ya. Itu kan Bali lagi hedon-hedonnya ya, lagi pesta-pesta banyak gitu ya, lagi makan seafood lobster di Jimbaran gitu ya, udah weekend itu banyak artis ke Bali datang adik-adik ya, datang ke apotek Kimia Farma untuk beli ini. Kenapa mau beli Orlistat? Kenapa beli Senecal? Karena dia makan makanan berlemak katanya gitu. Jadi agar dia tidak terserap lemak itu, agar hasrat ataupun keinginan di lidahnya itu saja gitu ya, tanpa harus diserap kemudian lemaknya, dia beli ini gitu loh. Ya walaupun kita sebagai seorang farmasis kan tidak diperlukan sebenarnya. Karena kalau mereka tidak ada kendala obes kan sebenarnya tidak perlu treatment, karena akan mempengaruhi homeostatis sebenarnya. Ini kan memanipulasi sebenarnya, memanipulasi lipase ataupun enzim pendegradasi lemak itu untuk bekerja. Ketika memang ini dilakukan, maka akan terjadi ketidakseimbangan bagi orang normal. Ini tidak merupakan pilihan untuk prevention sebenarnya, tapi untuk treatment ini. Ketika treatment memang kita melihat bahwa benefitnya lebih tinggi dibandingkan dengan risk. Mereka dengan obesity memiliki risiko itu, gitu. Sedangkan mereka yang hanya ingin jaga badan, mereka itu lebih mempertaruhkan risikonya dibandingkan dengan benefit yang didapatkan gitu loh, menurut saya ya. Nah, kalau back kembali kepada mereka yang membutuhkan terapi obat, apa nih itu dikatakan membutuhkan terapi obat nih? Mereka dengan faktor risiko BMI-nya overweight, mereka dengan obesity tanpa faktor risiko, obes kelas 1, mereka dengan obes kelas 2, baik dengan risiko rendah sekalipun itu wajib, ataupun tidak ada risiko sekalipun pasti dia akan mendapatkan drug terapi gitu ya. Nah, ini mereka tuh harus dapat obat-obat ini ya. Orlistat misalkan, kalau dokter mau meresepkan boleh. Atau non-adrenergic serotonin agent. Sibutramine ini salah satu obat untuk mengantagonis adrenalin. Ini bisa juga adik-adik untuk meningkatkan neuropeptide untuk menurunkan rasa lapar. Nah, ini rasa laparnya yang dikontrol. Atau mau jalur yang non-adrenergic ya, seperti obat-obat yang dibawa ini juga bisa untuk short term saja, untuk mengendalikan di awal saja, selebihnya pakai yang long term ini. Ya, Orlistat paling sering digunakan. Atau agonis daripada reseptor kanabinoid. Ya, Rimonabant contohnya. Kita lihat skema ini agar adik-adik bisa lebih paham ya. Nah, ini yang non-pharmacological treatment-nya. Dalam tanda kutip, memang ketika obat itu sudah digunakan, tidak bisa obat itu membawa berat badan itu kembali normal. Harus diikuti dengan lifestyle modification yang baik. Salah satunya adalah dengan exercise, meningkatkan aktivitas fisik gitu ya, mengintake makanan-makanan dengan real food atau raw food yang lebih baik.
Nah, ini tadi saya bilang, Arya Pramana namanya ya. Ini kan dulu tren banget nih di TV masuk. Terus ya tahun 2012 kalau nggak salah ya, 2013 ya saya lupa ini bocah obesitas level 2 deh, adik BMI di atas 40 nih. Level 3 malah. Ya, di atas 40 di mana dia memang tidak akan mempan lagi pakai obat-obatan, dia harus melalui surgery. Apa yang di surgery? Potong usus adik-adik. Jadi iliumnya itu dipendekin sehingga luas permukaan fili-fili ususnya itu menjadi lebih pendek, sehingga dia akan lebih mudah untuk kenyang. Kemudian nutrisi yang diserap pun juga yang dibutuhkan oleh tubuhnya dia gitu, sehingga kalori yang tinggi tersebut tidak diserap, tidak disimpan di lemaknya dia. Sekarang udah 75 kg dari 200 kilo adik-adik. Ya, setelah potong usus dia baru melaksanakan pharmacological terapi ya, entah pakai orlistat. Selama dia di treatment ini kan nggak bisa dibuka rekam medisnya. Nah, ini salah satu contoh yang dimaksud dengan gastrointestinal surgery, potong usus. Atau ada juga yang dikasih implan lambungnya gitu. Jadi lambung itu ditambahkan implan di dindingnya, entah itu di dinding posterior atau anteriornya, untuk mengurangi volume lambung itu. Ya, dan dia tuh akan lebih mudah kenyang. Sebenarnya kan ketika tubuh itu sudah terkoreksi gulanya, dia akan kenyang secara sendirinya kan. Tapi tidak bagi mereka dengan obesity ini gitu, karena memang adanya faktor volume usus yang besar, kemudian adanya memang problem di hipersekresi grelin. Nah, itu juga salah satu masalah-masalah yang dijumpai pada orang dengan obesity. Oke, nah di sini kita bisa mengendalikan nafsu makan ataupun bisa kita menurunkan intake kalori eksogenus bagi mereka dengan obesity, memaksimalkan exercise, kemudian menurunkan. Sebentar ya, Dede, sebentar loh. Ini tuh kakimu tinggi yuk. Aku udah stres di kamar ini, tidak stres. Anjol, apa kalau apa? Langsung asal. Ada jalan sana. Tapi ya dia kan
Oke, kembali ke sini adik-adik ya. Jadi ketika kita ingin mengendalikan food intake ataupun kita ingin mengendalikan makanan dari luar untuk membuat tumpukan another fat lagi ya, tumpukan lemak lagi di dalam tubuh pasiennya, ada obat yang bisa kita lakukan. Ini kita bisa berikan ya. Pertama adalah obat-obat yang mengendalikan rasa lapar dan kepuasan saat makan. Ini obat-obatnya. Ini tadi non-adrenergic antagonis. GLP-1. GLP-1 ini adalah apa ya namanya ya? G-like peptide 1 ini incretin sebenarnya. Incretin itu adalah salah satu hormon yang dikeluarkan di saluran cerna di gut untuk mengontrol rasa puas gitu loh, satiety. Ketika memang ada rasa yang makan tuh yang puas banget, kenyang banget gitu loh, rasa puas dan tidak ingin lagi mengintik makanan dalam periode 2 sampai 3 jam ke depan, itu GLP-1 sebenarnya ya. Ini ada sebagai obat diabetes. GLP-1 juga ada dalam bentuk injeksi subkutan gitu ya. Ini untuk mengendalikan hunger and satiety, sehingga food intake tersebut akan bisa bukan direstriksi ya, dibatasi. Jadi makan seperlunya, makan satu piring udah kenyang, nggak lagi nyari cemilan-cemilan lain yang akan meningkatkan nafsu makan lebih tinggi. Rasa hedonisme eating. Jadi hedonisme ini umumnya disebabkan karena memang sekresi grelin ataupun aktivitas neuropeptide di otak yang meningkatkan nafsu makan itu terlalu tinggi adik-adik. Ya, terlalu tinggi. Ada nih yang pokoknya cara memuaskan diri, cara mengapresiasi diri dengan makan gitu loh. Lulus ujian, yuk makan-makan gitu loh. Makan-makan dalam tanda kutip ya, bukan ngumpul-ngumpulnya ya. Kalau biasanya kan anak-anak ini lulus skripsi, lulus TA itu ngajakin makan-makan tuh kan bukan fokus di makanannya sebenarnya, tapi karena memang fokusnya di meet up-nya, ketemu sama teman-teman yang ngobrol, yang ngumpul-ngumpul, yang seru-seruannya kan gitu. Tapi kalau memang fokusnya di makanan, yuk makan, pokoknya makannya lahap. Ngordernya banyak, makanan nggak henti-henti, nah itu hedonisme makan itu ya. Ini bisa dikurangi nih, aktivitas grelin itu bisa ditekan dengan rimonabon ini ya, salah satu obat untuk bisa mengurangi rasa ingin makan yang berlebih sebenarnya, mengendalikan itu sehingga food intake juga tidak direstriksi tapi dikendalikan, dibatasi gitu ya, tidak diblok. Kemudian kalau ingin apa namanya itu mengendalikan jumlah makanan yang akan diserap dan ditimbun di lemak, itu bisa dilakukan dengan cara mengatur dietnya. Jadi boleh makan banyak tetapi yang low kalori, contoh dengan brown rice, red rice gitu ya. Mau makan sepiring brown rice itu sama dengan makan kenyangnya itu ngerasa makan 2 piring nasi putih gitu. Ya, jadi rasa kenyangnya karena ada seratnya ya, banyak low kalori. Nah, ini bisa digunakan untuk mengendalikan food absorption di sini dan digestion. Atau kalau nggak mau diet, susah saya diet, ya udah potong aja ususnya, sehingga memang penyerapan di fili-filinya jadi berkurang, sehingga perut itu mudah penuh. Nah, jadi dia memang akan lebih makannya sedikit-sedikit, tetapi memang frekuensinya akan lebih sering lagi sedikit ya, ketika memang tidak bisa meningkatkan level glukosa ada di normal. Dia akan lebih sering frekuensi makannya. Lebih baik gitu adik-adik, dikit-dikit tapi frekuensinya lebih seringnya. Dikit pun dalam tanda kutip bukan yang high kalori yang diberikan, tapi yang ini diatur dietnya. Kemudian kalau mau mengatur lagi bagaimana penyerapan itu agar tidak diserap lebih banyak, disalin di operasi, dan kesadaran sendiri untuk melakukan lifestyle modification daripada food intake-nya, ya Orlistat tadi. Orlistat ini akan mencegah degradasi ataupun pemecahan lipid lemak dari makanan itu tidak akan diserap, langsung akan dibuang adik-adik ya. Jadi ketika ada Orlistat, Senecal yang bekerja sebagai enzim lipase inhibitor,
maka semua minyak-minyak yang masuk itu akan dikeluarkan langsung melalui feses, sehingga feses itu akan berlendir berminyak sebenarnya adik-adik ketika memang orlistat ini diberikan dengan dosis tinggi ya. Kemudian sebenarnya ada juga alpha glucosidase inhibitor atau acarbose ya. Acarbose juga salah satu obat yang digunakan untuk merestriksi daripada intake karbohidrat. Kalau acarbose ataupun alpha glucosidase inhibitor itu yang menonaktifkan enzim alpha glucosidase yang memecah komponen karbohidrat kompleks menjadi monosakarida itu loh, itu alpha glucosidase. Kalau lemak dipasein jika kombinasi orlistat dengan kombinasi acarbose ini akan benar-benar bisa mengurangi penyerapan glukosa dan juga lipid daripada makanan yang rich sekali dengan lemak dan gula di dalam. Kemudian dengan cara maintenance kapasitas atau massa fat di dalam tubuh kita itu ya harus dengan physical inactivity. Fat itu tidak bisa di-burn dengan cara tidak makan adik-adik ya. Kalau misalkan Anda berpikir bahwa makanan itu akan bisa membuat lemak itu lebih kurus karena lemaknya berkurang, itu salah besar ya. Karena lemak itu yang secara alamiah tuh terakhir dirombak tanpa adanya physical inactivity. Misal Anda puasa nih nggak mau makan, maka pertama cadangan gula di liver dulu diambil. Kedua, cadangan gula di otot dulu diambil. Yang ketiga, baru di lipid. Kalau Anda benar-benar diet nggak makan, ya diet itu bukannya tidak makan adik-adik, tapi meregulasi intake makanan, namanya diet. Ya, jadi memang perspektif masyarakat tuh diet itu tidak makan, salah. Diet itulah mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh, entah itu jumlahnya, jenisnya, dan frekuensinya. Ya, misalkan saya terakhir makan jam 6, jadi kalau ditawarin makan jam 7, jam 8 saya udah nggak makan lagi. Sebenarnya bukannya diet yang tidak makan, tapi kita sudah mengatur, men-schedule waktu makan, jumlah yang dimakan, dan jenis daripada makanan yang akan dimakan. Gitu. Ya, itu definisi diet sebenarnya. Memfilter, memproporsikan. Atau kalian akan makan 5 kali sehari dengan low kalori, gitu. Very low carbohydrate, low lipid, tapi high protein misalkan, high nutrition, itu boleh tapi dengan volumenya ya. Artinya diet itu bukan berarti tidak makan, tetapi mengatur. Itu kembali kepada perombakan pemecahan daripada lemak-lemak yang tertimbun di perut dan di tubuh kalian itu jalurnya kalau tidak makan, gula di liver dulu dirombak, habis otot dulu, baru akan lipid. Kalaupun itu berhasil, maka kurusnya tidak akan sehat adik-adik. Kurusnya itulah kurus massa ototnya kecil. Sehingga bagaimana caranya Pak agar massa ototnya itu tetap bagus, tetap tinggi, tapi lemaknya, fatnya itu kita kurangi? Physical activity. Ya, boleh gym, boleh aerobik, boleh running, boleh cycling, boleh surfing, bebas lah ya. Skating, pokoknya penting bergerak aja kalian. Olahraga ya. Bukan bergerak kayak jalan di mall tuh enggak deh, kalau jalan di mall lihat-lihat ada distractionnya enggak, tapi yang konsisten ya, yang ada tujuannya. Misalkan kalau jalan tek jalan tuh pokoknya memang ada ritmenya yang diatur dengan konstan gitu ya. Paling tidak setengah jam, 15 menit sudah cukup gitu loh kalau mau jalan. Tapi bukan jalan-jalan di mall lihat diam lagi, duduk lagi, yang itu enggak bisa akan membakar fat dengan baik ya. Apalagi kalau memang ingin menghilangkan lemak-lemak di komponen tertentu. Misalkan saya maunya di perut ini nggak ada fatnya. Kalau otot nggak apa-apa, fatnya saya harus hilangkan. Berarti memang harus ada trainernya untuk bisa melatih perut yang dia akan di gym gitu ya. Akan dilatih untuk bagaimana memburn fat di bagian perut, di bagian belly ini. Kalau di sayap mau dihilangin fatnya atau maupun di lengan, nah, itu memang ada training khusus gitu ya. Nah, tapi kalau memang fat secara global ya memang kardio cukup sih sebenarnya untuk bisa paling tidak memburn fat-fat yang ada tersisa ya. Yang di burn itu lebih baik adalah fat, jangan muscle. Muscle itu bagus, ada muscle itu rich of protein ya, asam amino bagus untuk metabolisme. Tapi yang nggak bagus itu fatnya ini sebenarnya. Fat ini yang ketika berlebih akan membawa bencana penyakit metabolisme itu. Resistensi insulin karena fat. Obesity pun sebenarnya bukan ototnya yang banyak adik-adik, tapi fatnya adik-adik. Ya, tapi lemaknya yang banyak. Orang gendut itu kalau gendut besar tapi kering, otot aja isinya itu nggak apa-apa, ada sehat. Jadi BMI-nya rasionya pasti akan berbeda, dia pasti akan lebih tinggi atau lebih tinggi. Dan berat itu tidak akan melebihi life expectancy. Ya, sampai sini kira-kira sudah bisa dipahami ya. Kemudian
kemudian parameter kinetik apa saja sih yang menyimpang ketika memang kita concern kepada mereka dengan obesity ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung dicek adik-adik ya. Nah, perubahan kinetik pada obesity, distribusi yang paling signifikan adik-adik. Absorpsi tidak minor, kemudian metabolisme sedikit terpengaruh, ekskresi sedikit, distribusi yang paling banyak berpengaruh. Ya, obat lipofilik akan lebih terdistribusi atau terdisposisi lebih lama di jaringan. Obat yang hidrofil justru akan tidak terdeposisi dan memiliki titik yang lebih pendek, sehingga untuk bisa menentukan parameter kinetik daripada pasien ini harus berdasarkan daripada berat badannya. Ya, prediktor berat badan ini akan mempengaruhi sekali yang namanya volume distribusi daripada pasien dengan obesity. Clearance dan volume distribusi. Lihat nih. Volume distribusi. Orang dengan obesitas itu ada prediktor berat badannya. Ya, misalkan amikacin, prediktornya adalah lean body weight. Bisoprolol itu misalkan pada obesity memiliki prediktor total body weight yang dipakai untuk faktor pengkalinya, gitu ya. C-peptide, enoxaparin misalkan body surface area yang dipakai. Itu ya. Sekarang kita akan melihat farmakokinetik dari pasien, bagaimana kita melakukan adjustment ataupun bagaimana kita melakukan proses pengaturan dosis untuk mereka dengan obesitas. Dosis itu bisa diatur dengan memberikan loading dose di awal. Ketika pasien memang sama sekali tidak pernah mendapatkan obat sebelumnya, itu akan diberikan loading dose, kemudian akan di maintenance. Loading dose itu tujuannya untuk memberikan dosis yang besar agar bisa mencapai keadaan tunak dengan segera, tanpa harus adanya akumulasi obat yang terjadi terus-menerus ya sampai konsistensi itu tercapai. Loading dose ini akan memperpendek itu, akan mempercepat konsentrasi plasma tunak atau steady state itu tercapai. Rumusnya ada parameter volume distribusi, C target, S dan F. S ini adalah bentuk aktif daripada obat di farmasetisnya. F itu adalah bioavailabilitas, berapa jumlah obat yang terserap dan yang mampu berhasil ke sirkulasi sistemik dalam keadaan yang tidak berubah. Nah, ternyata ketika kita melihat parameter S ini adik-adik, ternyata ada loh obat tersebut yang tidak dalam kondisi aktif di farmasetis. Ini kalau tablet-tablet di luar ini namanya tablet-tablet dalam kondisi farmasetis ya. Ini biofarmasetika sebenarnya aspek ruang lingkupnya. Kalau yang memang sudah aktif dari industrinya, dikatakan parent drug. Parent drug dia sudah aktif ketika memang dikonsumsi, dia 100% kondisi aktif, nilai S-nya sama dengan itu. Tetapi kalau dia prodrug, tidak seluruhnya aktif adik-adik, bisa separuhnya, bisa hanya 80%-nya, atau hanya 10%-nya saja yang aktif, gitu ya, dikatakan prodrug. Kapan dia aktif? Ketika dia ketemu oleh enzim-enzim pencernaan, ketika dia telah mencapai reseptor, akan berubah. Setelah dia di metabolisme, akan berubah menjadi komponen aktif yang namanya prodrug. Salah satu obat prodrug yang kita ketahui seperti obat MAH ya, PPI itu ya, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, itu prodrug dia. Pada farmasetis itu tidak aktif 100%. Yang aktif mungkin misalkan tergantung dari monografi obatnya cuma 40, berarti S-nya adalah 0,4, tergantung ya. S inilah bentuk aktif obat, berapa persen dia aktif di kondisi farmasetis ini. Tapi kalau dia sudah merupakan parent drug, maka dia nilai S-nya sama dengan 1 langsungnya 100%. F, bioavailabilitas tergantung dari seberapa cepat dan seberapa banyak obat itu yang mampu masuk ke sirkulasi sistemik dalam keadaan yang tidak berubah. Untuk pemberian obat dengan intravena, F-nya sama dengan 1, sehingga volume distribusi dan C target saja yang menjadi parameter untuk menentukan loading dose. Mungkin sudah belajar nih ya di farmakokinetik dan biofarmasetika oleh Bu Cok mungkin sama Pak Jamie sama Bu Dewi. Sekarang ada Pak Indra dan Pak Agung di situ menggantikan beliau. Pak Jamie dan Bu Dewi lagi sekolah S3 kan ya. Nah, setelah pemberian loading dose pada pemberian dosis pertama, bisa di maintenance selanjutnya, diberikan dosis kedua, ketiga, keempat dengan dosis yang lebih kecil agar konsentrasi plasma tunak langsung tercapai saat obat pertama kali itu diberikan. Ya, rumusnya adalah
berapa C average steady state-nya, berapa clearance-nya, berapa interval waktu pemberiannya S dan F. Ya, jadi ada parameter clearance di sini yang menjadi prediktor untuk menentukan dosis maintenance. Kembali kepada contoh kasus ya, kembali kepada obesitas. Ceritanya, ini ada pasien obes. Dia didiagnosis GERD ya, ada problem reflux esofagus, kemudian diberikan obat yang namanya ranitidin, ini obat yang menghambat reseptor H2 ya, H2 blocker di saluran cerna sehingga mengurangi asam lambungnya. Karena kita lihat bahwa pasien ini memiliki berat badan 115 dengan tinggi badan 165, dia ini kondisi obesitas sebenarnya ya. Nanti tinggal dipencet kalkulatornya, hitung ya, 50 kg dengan tinggi badan 165, berapa BMI-nya. Ini pasti obes nih, sudah. Selanjutnya, diketahui volume distribusi ranitidin adalah sekian liter per kilogram berat badan. Nah, berat badan mana yang dipakai? Berat badannya nggak langsung dikalikan berat badan aktual ini. Harus kita cek dulu ranitidin ini apa prediktor berat badannya gitu. Ya, S dan F itu ranitidin ini adalah obat dengan parent drug-nya bukan prodrug. Kalau PPI baru dia prodrug. Jadi dia merupakan parent drug dengan nilai S1, nilai F ataupun bioavailabilitasnya adalah 0,5 atau 50%. Kemudian hasil daripada pemeriksaan kreatinin serum ternyata dia gagal ginjal adik-adik. Ya, kemudian kita harus melakukan penghitungan clearance dari ini ya. Serum kreatinin ini bisa kita gunakan untuk menentukan clearance karena untuk maintenance dose kita harus mencari prediktor clearance untuk maintenance dosisnya ya. Kemudian diharapkan ataupun C targetnya agar ranitidin ini memberikan respon farmakologi optimal, dia diberikan harus di konsentrasi plasma tunak 0,844 mg per liter. Berapa sih dosis ranitidin untuk pasien obesitas ini gitu ya? Obat ini diberikan 2x1, berarti intervalnya atau tahunnya 12 jam. Caranya adalah pertama cari prediktor untuk clearance dan untuk volume distribusi pasien ini ya. Untuk clearance-nya kita cek obatnya ranitidin ternyata pakai prediktor LBW, lean body weight, berarti ini adalah obat-obat yang tidak terdeposisi di lemak ataupun di lipid ini. Ya, obatnya hidrofil. Lean body weight itu kan tidak memperhatikan adipose tissues ataupun tidak memperhatikan yang namanya lemak di tubuhnya pasien ya. Sehingga kalau memang diperhitungkan pakai aktual maka akan menyimpang ini dosisnya. Ya, kalau ini memang tidak kita eliminasi adipose karena memiliki karakteristik yang hidrofil obat dicentumi. Volume distribusi juga sama ya. Ranitidinnya ideal body weight untuk volume distribusi, untuk clearance-nya pakai berat badan lean body weight. Kemudian kalkulasikanlah mulai dari menentukan clearance daripada pasien ini pakai rumus mencari clearance kreatinin dulu ya. Masukkan berapa berat badan aktualnya, bukan berat badan aktualnya ya, berat badan sesuai dengan prediktor berat badan untuk ranitidin, yaitu ideal body weight dan lean body weight. Jadi cari ideal body weight-nya dulu. Nah, berat badan ini yang dimasukkan ke dalam berat badan untuk mencari clearance kreatinin. Kemudian untuk volume distribusinya dipakai IBW, untuk clearance-nya pakai LBW. Itu kan tadi ya kita lihat nih. Untuk clearance-nya kita pakai LBW, berat badan LBW. Untuk volume distribusinya pakai ideal body weight. Nah, sehingga IBW ini digunakan untuk dikalikan volume distribusinya dengan berat ini. Kemudian LBW ini, berat ini akan digunakan untuk mencari clearance. Hitunglah dia kan gitu ya. Nah, setelah dihitung dapat volume distribusi menggunakan prediktor IBW adalah 88,9 liter. Ini akan masuk untuk ke rumus loading dose dan maintenance dose. Untuk penentuan clearance kita akan mencari LBW-nya, masukkan rumus clearance ini dengan berat badan LBW yang 64 ini, ketemu clearance pasiennya 51,47 liter. Ini untuk menentukan maintenance dose-nya. Sehingga tinggal masukkan saja ke dalam rumus ya. Masukkan ke dalam rumus untuk menentukan loading dose, berarti untuk bisa menghasilkan konsentrasi plasma target 0,8 itu dia harus di loading dengan dosis 150 mg, kemudian di maintenance dengan dosis 100,4 atau cukup dengan 100 saja per 12 jam 2 kali menggunakan clearance yang tadi. Ya, nah itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana manajemen obesity pada pasien dengan kegemukan gitu ya. Jadi
benar-benar harus diperhatikan bahwa mereka dengan obesity, dengan kelebihan berat badan itu ada kedekatan dengan penyakit metabolisme. Ketika terjadi penyakit metabolisme itu mengerikan adik-adik karena penyakit ini progresif, berkembang terus sehingga akan semakin menurun kesehatannya semakin tahun ke tahun gitu. Tapi ketika kita sudah mengendalikan dengan paling tidak start dari membuat berat badan kita menjadi ideal dulu untuk bisa membuat penyakit metabolisme tersebut tidak terjadi atau terjadi jauh saat usia kalian tuh sudah menginjak angka 70-80 tahun baru muncul gitu, ini nggak apa-apa ya. Karena memang penuaan fisiologis geriatri pasti akan terjadi penyakit metabolisme tersebut, cuman kita geser ke waktu yang jauh lebih ke belakang dengan cara apa? Lifestyle modification, berat badan harus diturunkan. Kendalikan semua faktor risiko ya, smoking, eating, apa yang Anda makan itu akan mencerminkan kesehatan Anda. Sekian yang dapat saya sampaikan adik-adik, terima kasih banyak. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri kuliah kita pada sore hari ini? Masih ada pertemuan 2 kali lagi dengan saya. Satu, kita akan membahas tentang liver disease ataupun bagaimana farm care pada penyakit liver, dan teknologi. Peran teknologi sebagai salah satu peran teknologi untuk maintenance atau menjaga kondisi metabolik sindrom pasien itu, ataupun kita sebagai apoteker klinis akan memanfaatkan teknologi itu untuk memonitoring kondisi pasien. Ternyata tidak ada pertanyaan ya. Kalau begitu saya akhiri adik-adiknya lebih awal karena juga sudah kita pahami konsep dari farm care untuk obesity ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri kuliah kita pada sore hari ini. Selamat sore semuanya.